Ada apa sebelum ada pocong dan kunti? Apa bentuk entitas astral sebelum mereka? Langsung aja kita bahas dengan pendekatan timeline waktu. Kita mulai dari pocong. Entitas pocong baru muncul di tahun 1970-an yang bisa dibilang seangkatan dengan Gendruwo, Wewe, dan Banaspati. Dengan timeline munculnya entitas astral tersebut pada tahun 1960-an sampai 1980-an. Bisa jadi faktor sosial budaya yang terbentuk atau mungkin praktek spiritual yang marak di kisaran tahun-tahun tersebut ngebuat entitas astral ini muncul. Kalau kita mundur lagi, kuntilanak bisa dibilang cukup sepuh dibandingkan entitas astral populer lainnya. Entitas ini muncul di tahun 1771 berdasarkan versi yang paling populer, yaitu pada saat Sultan Syarif Abdurrahim mendirikan kota sekaligus menjadi sultan pertama di Pontianak. Entitas ini muncul dan mengganggu para pekerja karena hutan tempatnya tinggal ditebang untuk dijadikan kota. Seiring perkembangan zaman, kuntilanak mengalami modernisasi dengan banyaknya kisah mengikuti sosial budaya kita terhadap perempuan. Kita mundur lagi ke zaman kerajaan Sunda Pajajaran, di mana legenda Nyi Roro Kidul berasal. Pada kisaran tahun 1400 sampai 1500-an, keadaan alam pada saat itu cukup ekstrim. Ombak Samudra Hindia ganas di pantai selatan Jawa. Kadang ada badai dan tsunami. Fenomena alam ini membangkitkan rasa hormat dan takut di penduduk sekitar terhadap kekuatan alam dalam rupa Nyi Roro Kidul. Penelitian tentang antropologi budaya masyarakat Jawa dan Sunda nunjukin kalau legenda Ratu Laut Selatan Jawa mungkin berasal dari kepercayaan animisme prasejarah yang jauh lebih tua, Dewi Laut Selatan Prahindu Buddha. Pada abad ke-11 di masa kerajaan Mataram kuno, ada suatu penafsiran atau interpretasi tentang adanya ratu ilmu hitam yang bernama Rangda. Karena latar belakang masa lalu yang buruk, Rangda yang penuh dengan kemarahan ingin ngebales dendamnya dengan ilmu leak. Di sisi lain, Barong adalah Raja Roh, pemimpin pasukan kebaikan. Namun Barong sang Raja Roh secara timeline hadir lebih dulu dibanding Ratu Ilmu Hitam. Asal-usul Barong dapat ditelusuri kembali ke tradisi animisme Prahindu di Bali, di mana roh hewan dipuja sebagai pelindung tanah. Barong dan Rangda menjadi simbol dua hal yang berlawanan, seperti baik dan buruk, positif dan negatif, hitam dan putih. Jadi kalau ada cerita orang kesurupan leak, secara sejarah orang itu kesurupan makhluk astral yang sudah ada kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Saat ini kita udah mundur kurang lebih ke 1000 tahun dari entitas astral pembahasan kita. Mari kita lanjut ke tahun 0 sampai 400-an Masehi, di mana entitas astral pada masa ini masih murni berasal dari penduduk asli Nusantara sebelum kedatangan Hindu, Buddha, dan Islam. Tu merupakan kekuatan gaib yang ada di sekitar penduduk asli Jawa pada kepercayaan Kapitayan. Tapi Mimin perlu batasi pembahasan mengenai kepercayaan Kapitayan ini ya, karena di kepercayaan ini ada konsep keilahian dan kita menghormati batasan topik yang kita bahas. Tu bisa ada di benda-benda di sekitar kita yang ada kata tu, seperti watu, tugu, pintu, dan lainnya. Tu dalam upacara persembahan, orang Jawa kuno menyediakan sesaji berupa tumpeng, tumbal, tumbu, dan tukung. Tapi perlu kita tahu juga, kepercayaan terhadap kekuatan gaib ini bersifat dualitas, seperti Barong dan Rangda ya, yaitu hitam dan putih. Dan sampai saat ini kata tu masih ada dan cukup sering kita dengar. Yang kini kita tahu, kata-kata tersebut berasal dari pemaknaan kepercayaan Kapitayan yang berumur sudah ribuan tahun. Kita nggak berhenti di tahun 0. Setelah kita menghormati sejarah budaya kita, mari kita mundur lagi ke zaman Neolitikum Megalitikum, tahun 4500 sampai 10 sebelum Masehi. Di mana pada saat itu kepercayaan yang dianut adalah murni animisme dan dinamisme, di mana entitas astral pada masa ini sangat sederhana, seperti roh alam dengan sistem kepercayaan yang sederhana. Dan kita sampai ke akhir timeline, yaitu merupakan suatu kepercayaan yang paling tua pada zaman Mesolitikum tahun 8000 sampai 4500 sebelum Masehi. Timeline ini merupakan cikal bakal terbentuknya kepercayaan animisme dinamisme, yaitu lukisan gua yang berupa cap tangan sebagai bagian dari ritual yang dianggap memiliki kekuatan magis, sebagai simbol kekuatan dan terhindar dari roh-roh jahat. Lukisan tersebut juga banyak ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Selesai sudah kita ngebahas timeline makhluk astral dari tahun 1960-an sebagai era hantu modern sampai zaman purba sebagai cikal bakal terciptanya makhluk astral itu sendiri. Dari timeline keseluruhan ini, kita jadi bisa ngelihat modernisasi makhluk astral dari setiap zaman. Next kita bahas ada apa sebelum apa lagi. Ketik di kolom komentar ya.